Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lulinda Kusmaningrum. Saya dari kelas TPPL 1C. Di sini saya akan menyampaikan materi mikrobiologi tentang biokimia. Pertama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar biokimia. Biokimia merupakan jembatan antar kimia dan biologi. Biokimia secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kimia dari kehidupan, yaitu ilmu yang mempelajari reaksi pada makhluk hidup. Biokimia merupakan disiplin ilmu yang menggunakan prinsip bahasa kimia untuk menjelaskan makhluk hidup. Pembahasan biokimia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, struktur biokimia yang difokuskan pada struktur molekul penyusun makhluk hidup yang dikaitkan pada hubungan antara struktur molekul dan fungsi biologi molekul penyusun makhluk hidup. Yang kedua, proses metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup dan regulasinya serta energi yang terlibat. Yang ketiga, informasi biokimia yang dihubungkan dengan proses kimia dan senyawa yang menyimpan dan mentransmisikan informasi biologi yang dikenal sebagai pewarisan sifat sel. Makromolekul pada sel hidup dapat bergabung dengan makromolekul lain, membentuk kompleks supramolekul seperti membran, dinding sel, kromosom, dan virus. Deretan reaksi pada pembentukan atau degradasi molekul komponen sel hidup tersebut dikenal dengan metabolisme. Selanjutnya gen adalah segmen pada DNA yang mengkode RNA untuk messenger RNA atau mRNA, molekul yang mengkode urutan residu asam amino pada peptida atau protein. Lalu transport RNA, yaitu tRNA, molekul yang membawa asam amino ke ribosom pada proses perpanjangan rantai peptida selama sintesa peptida atau protein. Dan ribosomal RNA atau rRNA, molekul penting yang berasosiasi dengan protein membentuk ribosom dan molekul kecil RNA. Selanjutnya, karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup tersusun atas sel. Makhluk hidup paling sederhana terdiri dari satu sel, sedangkan yang lebih yaitu kompleks tersusun dari banyak sel. Setiap isi sel dilindungi oleh membran sitoplasma. Yang kedua, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan menyebabkan ukuran sel menjadi semakin besar dan jumlah sel semakin bertambah. Penambahan tinggi atau pertambahan berat suatu organisme merupakan tanda makhluk hidup bertumbuh. Selain bertumbuh, sel-sel makhluk hidup mengalami perkembangan. Perkembangan meliputi perubahan sel menjadi bentuk yang berbeda sehingga dapat menjalankan fungsi tertentu. Yang ketiga, makhluk hidup melakukan metabolisme. Pada tubuh makhluk hidup terjadi berbagai deretan reaksi pembentukan dan penguraian senyawa-senyawa yang dikenal sebagai metabolisme. Setiap reaksi pada metabolisme dikatalis oleh enzim. Metabolisme terjadi terus-menerus sehingga sel tubuh makhluk hidup selalu ada dalam keadaan lingkungan internal seimbang dan konstan. Yang keempat, makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup sensitif terhadap rangsang, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh. Rangsangan yang diterima oleh makhluk hidup antara lain yaitu perubahan warna, intensitas cahaya, suhu, tekanan, kadar air, dan suara. Yang kelima, makhluk hidup mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan ini membuat makhluk hidup dapat bertahan meskipun pada keadaan lingkungan yang senantiasa berubah-ubah. Peran besar biokimia telah merubah kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam berbagai bidang, seperti bidang kedokteran, kesehatan, farmasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan. Pada bidang kedokteran dan kesehatan farmasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida
adalah komponen esensial semua organisme hidup. Karbohidrat merupakan kelompok molekul biologi yang paling melimpah di bumi. Nama karbohidrat berasal dari hidrat of carbon. Klasifikasi utama karbohidrat adalah monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan unit terkecil dari struktur karbohidrat. Yang kedua ada disakarida, terdiri dari dua residu monosakarida yang berikatan kovalen dengan nama ikatan glikosida. Yang ketiga ada oligosakarida, terikat 3 sampai kira-kira 20 residu monosakarida. Yang keempat ada polisakarida, polimer yang mengandung banyak atau biasanya lebih dari 20 residu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Tidak mempunyai rumus empiris karena air dikeluarkan selama pembentukan polimer. Molekul karbohidrat dapat berikatan dengan molekul lain membentuk glikokonjugat. Glikokonjugat itu adalah turunan karbohidrat di mana satu atau lebih rantai karbohidrat berikatan kovalen dengan peptida, protein, dan lipid. Turunan ini termasuk proteoglikan, peptidoglikan, glikoprotein, dan glikolipid. Karbohidrat pada proteoglikan, peptidoglikan, glikoprotein, dan glikolipid merupakan heteroglikan. Monosakarida dan turunannya. Unit pembangun semua karbohidrat adalah monosakarida. Monosakarida dapat diartikan sebuah, yaitu mono, unit gula, yaitu sakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana karena monosakarida tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Monosakarida paling sederhana mengandung 3 karbon. Glyceraldehyde adalah sebuah aldotriosa, sedangkan dihidroksiaceton adalah sebuah ketotriosa. Terdapat banyak turunan monosakarida, yaitu sugar potatel, deoksisugar, dan aminosugar, sugar alkohol, dan sugar asid. Monosakarida dan turunannya mempunyai singkatan yang digunakan untuk menggambarkan polisakarida yang lebih kompleks. Disakarida dan turunannya. Disakarida dibentuk ketika karbon anomerik dari satu molekul monosakarida berinteraksi dengan satu dari beberapa gugus hidroksil molekul monosakarida lainnya. Interaksi ini membentuk ikatan kovalen yang dinamakan ikatan glikosida. Maltosa adalah disakarida yang dilepas selama hidrolisis pati. Lalu selobiosa adalah primer glukosa. Selobiosa adalah disakarida yang berulang pada struktur selulosa, suatu polisakarida tanaman. Selanjutnya, sukrosa merupakan disakarida yang paling melimpah di alam. Lalu, laktosa merupakan disakarida utama yang terdapat pada susu. Laktosa disintesa pada kelenjar susu. Selanjutnya, oligosakarida dan turunannya. Pada sel oligosakarida paling banyak terdiri dari 3 atau lebih unit residu monosakarida. Oligosakarida ini berada dalam keadaan bebas tetapi sering berikatan dengan molekul non-gula seperti lipid membentuk glikolipid. Protein membentuk glikoprotein dengan keduanya mempunyai fungsi pengatur. Glikoprotein dan glikolipid adalah glikokonjugat. Contohnya glikosakarida yang tidak terikat dengan molekul lain adalah fruktoligosakarida atau VOS dan galaktoligosakarida atau GOS. Polisakarida dan turunannya. Kebanyakan karbohidrat yang
ditemukan di alam sebagai polisakarida. Polisakarida dinamakan juga glikan. Antara glikan dapat berbeda dalam hal unit monosakarida penyusunnya, panjang rantai polisakarida, tipe ikatan antar unit monosakarida, dan jumlah atau derajat percabangan. Selanjutnya masuk ke materi protein. Sebelumnya saya akan menyebutkan fungsi protein antara lain perlindungan terhadap infeksi, katalis reaksi metabolik, dan dukungan dan kekuatan mekanik. Protein merupakan kelompok molekul makanan yang penting karena protein menyediakan organisme tidak hanya karbon dan hidrogen, tetapi juga ada nitrogen dan sulfur. Protein bervariasi bentuknya, walaupun demikian protein dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu protein globular dan protein fibrous. Pertama, protein globular merupakan protein yang larut di dalam air. Makromolekul ini berbentuk seperti bola karena karakteristik pada bagian dalam protein hidrofobik dan pada permukaan protein hidrofilik. Yang kedua ada fibrous, adalah protein struktural yang menyediakan dukungan mekanik pada sel dan organisme. Selanjutnya ada asam amino protein alami. Protein adalah polimer dari asam amino. Semua organisme menggunakan 20 asam amino yang sama sebagai unit pembangun suatu molekul protein. Ke-20 asam amino ini adalah asam amino normal yang terdapat pada protein alami. Asam amino pertama kali ditemukan yaitu asparagin pada tahun 1806, sedangkan asam amino yang terakhir ditemukan adalah treonin yang belum teridentifikasi sampai tahun 1938. Selanjutnya, tingkatan struktur protein. Molekul protein dibagi menjadi 4 struktur, yaitu ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaternar. Struktur primer menggambarkan sekuens linear dari residu asam amino pada protein. Tenaga yang memelihara struktur primer adalah ikatan peptida yang merupakan ikatan kovalen. Struktur 3 dimensi protein digambarkan oleh 3 tingkatan tambahan, yaitu struktur sekunder, tersier, dan kuaternar. Selanjutnya, protein globular, myoglobin, dan hemoglobin. Contoh klasik dari struktur tersier protein adalah myoglobin, sedangkan struktur kuaternar protein adalah hemoglobin. Myoglobin adalah protein pertama yang diketahui struktur tersier lengkapnya. Struktur tersier myoglobin ditentukan oleh kristalografi sinar X. Myoglobin dan hemoglobin merupakan protein globular. Kedua protein ini merupakan fungsi biologi mengikat molekul oksigen secara selektif dan reversibel. Myoglobin merupakan protein monomer kecil yang memudahkan difusi oksigen pada otot vertebrata. Myoglobin merupakan merespon penyediaan oksigen ke jaringan otot reptil, burung, dan mamalia, sedangkan hemoglobin adalah protein tetramer yang lebih besar yang membawa oksigen dalam darah. Protein keratin dan kolagen. Keratin pada bagian ini dijelaskan dua protein fibrous umum, yaitu keratin dan kolagen. Keratin adalah protein yang tahan secara mekanik dan tidak bereaksi secara kimia. Protein ini terdapat pada semua vertebrata tingkat tinggi. Yang kedua adalah kolagen atau triple helix. Kata kolagen berasal dari bahasa Yunani. Kolagen adalah komponen protein utama jaringan penghubung dari vertebrata dan merupakan protein yang paling melimpah.
Kolagen terdiri dari sekitar 30% dari total protein mamalia. Kolagen merupakan protein ekstraseluler yang diorganisasi masuk ke jaringan. Kolagen cocok perannya sebagai komponen utama jaringan pengikat seperti tulang, gigi, tulang rawan, urat, matrik organik dari tulang dan kornea mata. Selanjutnya, denaturasi protein. Suhu pH yang ekstrim merupakan efek yang besar pada konformasi protein, yaitu menyebabkan molekul protein kehilangan karakteristik bentuk 3 dimensinya. Perubahan ini menyebabkan 3 protein menurun dan hilang sama sekali. Denaturasi terjadi ketika organisasi struktur protein globular seperti helix, basis, dan pelipatan tersier protein menjadi kacau sempurna. Bagaimanapun juga, denaturasi tidak mengubah struktur primer protein. Selanjutnya, kestabilan protein pada suhu tinggi. Enzim dan protein pada termofil dan hipertermofil lebih tahan panas daripada mesofil dan fungsinya optimal pada suhu tinggi. Selanjutnya, gel elektroforesis protein. Gel elektroforesis protein adalah teknik pemisahan molekul protein berdasarkan sifat fisiknya seperti muatan atau masanya dalam matriks gel menggunakan arus listrik. Selanjutnya, protein pada basis data CAZY dan PDB dan gangbang. Sekuens residu asam amino suatu protein. Sekuens basa nukleotida suatu gen dapat disimpan pada basis data gangbang. Sekuens ini berasal dari siapa saja yang ingin mempublikasikan penemuannya ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, data ini bertambah secara eksponensial. Jumlah ini akan terus bertambah dengan cepat seiring majunya teknologi riset yang berhubungan dengan protein dan DNA. Basis data CAZY adalah data yang berhubungan dengan enzim yang substratnya karbohidrat. Data pada basis data PDB adalah data protein terutama berhubungan dengan struktur 3 dimensi protein. Selanjutnya, ada senyawa makro dan mikro pada makhluk hidup. Tanaman adalah salah satu makhluk hidup yang memerlukan nutrisi untuk perkembangbiakan dan pertumbuhan. Nutrisi yang dibutuhkan tanaman tersebut disebut sebagai unsur hara yang digunakan untuk menjaga ketersediaan makanan tumbuhan. Nutrisi untuk tanaman dibedakan menjadi 3, yaitu unsur hara makro yang sangat berperan dalam proses pertumbuhan tanaman, dan unsur ini dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya ada nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Setelah unsur hara makro, ada unsur hara mikro, merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya itu besi, mangan, seng, tembaga, buron, klor. Yang ketiga adalah unsur tambahan, merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir ada reaksi enzim dan reaksi enzim sistematis. Pada makhluk hidup, enzim berperan sebagai katalis biologis untuk mempercepat laju reaksi kimia seperti konversi energi, pencernaan makanan, dan biosintesis. Bila dibandingkan dengan katalis sintetik dan katalis anorganik, enzim memiliki kekuatan katalik yang jauh lebih besar. Selain itu, enzim memiliki tingkat kekhususan yang tinggi terhadap substrat atau bahan dasar dan bekerja pada suhu dan pH yang tidak tinggi sesuai kondisi tubuh.
Sifat enzim yang bekerja hanya pada substrat yang spesifik memberi peluang baru untuk memanfaatkannya dalam kegiatan manusia. Pada dasarnya terdapat dua jenis aplikasi enzim sistematis, yaitu menghasilkan atau mendegradasi senyawa-senyawa tertentu dan mendeteksi adanya senyawa-senyawa tertentu dalam suatu matriks. Kemampuan enzim untuk menghasilkan dan mendegradasi senyawa yang spesifik telah dimanfaatkan secara luas dalam berbagai jenis industri, seperti industri makanan, obat-obatan, pakan ternak, deterjen, penyedap rasa, penyamakan kulit, tekstil, pembuatan keju dan minuman beralkohol, biofuel, serta pemutih kertas. Nah, materi mikrobiologi tentang biokimia yang telah saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.